penyidikan kasus dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan PT DSI masih terus berlangsung. 10 Juni lalu, Bareskrim kembali menetapkan satu tersangka baru, yaitu Fitri Hadi atau FH. FH adalah pendiri sekaligus penasihat PT DSI. Sosoknya bukanlah orang sembarangan. Entah sebuah kebetulan atau tidak, di kasus ini penyidik menyebutnya sebagai aktor intelektual yang mengetahui seluk-beluk penyimpangan tata kelola PT DSI. Dari informasi yang kami himpun sejauh ini, FH ini adalah dinilai sebagai sosok yang paling berperan dalam fraud di PT DSI. Nah, kita akan mengkonfirmasi sejauh mana peran sosok FH dan juga bagaimana perkembangan penyidikan pasca FH ditetapkan sebagai tersangka. Saya sudah janjian dengan Kepala Tim Penyidik Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susanto. Terima kasih atas waktunya Pak untuk Realitas Metro TV. Perkembangan terbaru dari pengusutan kasus PT DSI, Pak. FH sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa, bagaimana, dan peran serta keterlibatan FH di kasus ini? FH ini memang statusnya itu adalah konsultan, advisor di situ. Tetapi memang fakta-fakta membuktikan bahwa memang FH ini melengkapi peran dari fase dari perencanaan, pendaftaran, hingga pada saat sudah mendapatkan izin. Gitu. Di mana pada saat awal memang FH ini masih menjabat di OJK yang kemudian dia keluar. Gitu ya. Memang kan dari profilnya FH ini memang dunia investasi dan sebagainya memang dunia yang kerap memang dijalani oleh FH. Sepak terjang Fitri Hadi memang cukup lama malang melintang di dunia jasa keuangan. Selepas dari OJK, ia menempati posisi strategis di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2022. Sementara di PT DSI, ia disebut sebagai pendiri sekaligus penasehat. FH ini ada 4 peran utama. Yang pertama adalah dia founder advisor. Tadi itu perannya dia di situ. Ya, juga sebagai komisaris ada di beberapa perusahaan yang menerima aliran dari TDSI. Kemudian juga pemilik saham nomini. FH ini pemilik saham nomini. Kemudian aktif dalam RUPS, weekly meeting dan sebagainya, ya, mencari super lender dan sebagainya. Kemudian yang ketiga mengetahui campaign project fiktif. Ada yang sudah sampai 100 kali di-upload dan sebagainya gitu. Seharusnya sebagai advisor dengan pengetahuan yang dia miliki gitu karena pernah menjabat di OJK harusnya itu tahu itu adalah melanggar aturan. Kemudian juga dalam TPPU-nya menerima aliran-aliran secara langsung ataupun tidak langsung dari PT DSI. Kuat diduga PT DSI telah menjalankan skema Ponzi berkedok proyek fiktif. Modusnya, nasabah atau lender ditawari program pendanaan proyek properti dengan imbal hasil hingga 18%. Namun, faktanya palsu belaka. Klaim DSI memang begitu meyakinkan. Melalui website resminya, DSI mengaku telah menyalurkan dana 3,87 triliun rupiah kepada 1.440 borrower atau peminjam. Namun nyatanya hanya akal-akalan belaka. Faktanya, dana dari nasabah justru masuk ke rekening perusahaan milik para tersangka. Kami mencatat ada sekitar 5 rekening escrow, itu resmi adalah PT DSI, yang sebenarnya tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam di situ. Gitu. Ya. Gitu. Dia harus sudah dimasukkan ke rekening-rekening borrower. Gitu. Ini hanya untuk penampung saja. Gitu. Tetapi fakta penyidikan menemukan bahwa dari rekening ini kemudian karena proyeknya fiktif mau dikemanakan gitu. Kan kalau proyeknya benar pasti nyampainya ke borrower gitu. Tapi karena dia punya proyeknya itu fiktif, maka dia buatlah rekening vehicle. Nah, dari rekening vehicle ini itu kemudian masuklah kepada rekening-rekening cangkang tadi. Kemudian
setelah itu masuk rekening ini, kemudian barulah dia menikmati dan sebagainya, dan digunakan untuk operasional dan sebagainya gitu. Jadi ya uang itu ya berputar ya di situ. Untuk memuluskan modusnya, diduga kelompok FH memanfaatkan relasi dan keluarganya untuk mendirikan 52 perusahaan cangkang. Membuatlah perusahaan-perusahaan. Makanya kami melihat kalau perusahaan itu didirikan dalam masa tempus delicti ini, maka kami menduga bahwa memang untuk memanfaatkan dana DSI. Karena ini kan temposnya dari sejak 2017, 2018 sampai dengan 2025 terakhir untuk setelah dilakukan audit oleh OJK. Nah, jadi kalau perusahaan itu berdiri, karena kan sudah sejak merencanakan pendaftaran hingga tahun 2021 itu sudah mulai running, dia punya izin, kita lihat perusahaan ini berdiri tahun berapa. Gitu. Jadi kami nantinya pada SPDP yang korporasi ini kami akan lihat perusahaan-perusahaan itu berdiri kapan, terafiliasi nggak dengan perorangan dari para pengurus dari DSI. Ini pertanggungjawabannya nanti OJK juga nih, harus memberi penjelasan. Kasus fraud dan praktik Ponzi PT DSI telah memakan banyak korban. Dana investasi masyarakat sebesar triliunan rupiah diselewengkan dengan penuh intrik. Tentu tidak cukup berhenti pada 5 tersangka, namun juga harus menyeret korporasi-korporasi yang diduga terlibat. Penyidik harus mengusut tuntas agar para pelakunya bertanggung jawab dan hak-hak korban bisa dipenuhi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.